Halo, oke. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi kita sesi live trade ya, live trade hari Jumat. Gimana nih kabar teman-teman? Sehat-sehat? Kita sharing-sharing dulu ya. Sharing-sharing dulu. Ada yang ikut live trade subuh tadi nggak? Jumat tadi pagi jam 1 sampai jam 3. Ada yang ikutan nggak? Nggak ikut. Yang lainnya ada yang ikutan nggak ya? Kerja malam, shift 3 berarti. Iya, kerjanya sampai shift 3 atau gimana nih? Biasanya yang kerja shift 3 ini yang biasanya sih malah bisa nyambi ya. Ya, tapi saya nggak tahu. Kalau di pabrik saya pernah pengalaman juga ya di pabrik. Ya shift 3 tetap harus fokus.
produksi, jadi nggak bisa disambi-sambi. Yang lainnya masa nggak ada yang ikut eh, live tadi pagi, milih tidur ya. Ya, jadi mungkin sedikit sedikit sharing seputar live tadi pagi ya. Kita ada live FOMC sebenarnya kemarin, tadi pagi bukan kemarin ya, tadi pagi jam 1 sampai jam 3 pagi itu ada live trade FOMC. Nah, sayangnya hasilnya tidak memuaskan kena SL ya. Nah, SL dan kondisi harga saat ini mulai terlihat ada penurunan lagi di XAU USD karena peluang yang kita ambil kemarin itu di XAU USD gitu. Ya, nah, pastinya akan saya update juga. Kita akan bahas lagi untuk XAU USD karena eh, ini harga mulai turun lagi ya. Ini harga mulai turun lagi. Ya, semoga nanti kita bisa buat trading plan. Ya, kita bisa buat trading plan dan pergerakan harga masih sesuai dengan trading plan kita ya. Menarik ini gold nih. Ternyata nggak boleh bawa HP. Wah, luar biasa. Ini biasanya nggak boleh bawa HP eh, ini ya biasanya bagian-bagian produksi ini. Jadi dituntut harus fokus. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Malam hari ini kita live lagi ya. Kita live lagi. Nah, jadi teman-teman bisa maksimalkan juga sharingnya malam hari ini ya. Ayo sebelum ke market dari teman-teman ayo ada yang mau sharing dulu nggak? Ada yang mau sharing-sharing dulu nggak? Signal pivot point. Kan kemarin sell, hari ini buy. Ya, terus pertanyaannya, dibiarin ya kena SL-nya. Oke, jadi untuk peluang dengan analisa pivot point ada buy, ada sell. Ya, ada kemarin ada peluang sell, masih running. Hari ini ada peluang buy, masih running juga. Nah, harus gimana? Harus gimana? Kalau dari versi saya, kita bisa follow tekniknya. Jadi dibiarin aja nggak masalah. Kena TP atau kena SL, ya dibiarin nggak masalah. Atau atau teman-teman bisa lakukan ini, lakukan saya nyebutnya ya filter peluang. Ya seperti yang biasa kita lakukan itu bisa bisa diterapkan juga di eh, teknik pivot point ketika ada satu peluang yang masih running dan muncul peluang dengan jenis transaksi berbeda. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan teman-teman bingung nih, diambil dua-duanya nggak masalah selama masih pakai TPSL. Ya, karena dari setup yang saya lihat untuk pivot point ya, untuk pivot point itu masih sangat memungkinkan ketika peluang hari ini yang buy naik misalkan kena TP, terus harga turun, yang sell kena TP. Ya, masih itu sangat memungkinkan karena apa? Karena TPSL-nya yang peluang hari ini itu lebih pendek dari TPSL peluang hari kemarin. Ya, tidak menutup kemungkinan juga ketika dua-duanya kena SL. Tapi jarang ketika ada buy dan sell ya. Dalam artian kemarin sell misalkan sekarang buy dengan setup TPSL yang kemarin punya jarak lebih besar dari yang hari ini, jarang ketika dua-duanya SL.
kemungkinannya ya yang salah satu kena SL, yang satunya TP. Ya, peluang selnya lebih panjang kan SLTP-nya benar. Itu. Itu kalau dari saya. Kalau misalkan teman-teman belum ambil peluang buy dan masih ragu, ya kalau saya peluang hari ini saya nggak ambil. Ya, peluang hari ini nggak saya ambil. Yang peluang kemarin masih floating. Jadi fokus ke peluang selnya gitu. Ada lagi nggak yang mau sharing-sharing? Itu terkait peluang di pivot point. Di dengan teknik M15 juga belum ada peluang ya di XAU di gold. Gimana? Udah ada yang coba menerapkan belum untuk peluang scalping? Hasilnya gimana? Sehari banyak peluang atau masih belum ngambil peluangnya atau gimana nih? Mantap ya. Ya, mantap. Jadi ya kami itu riset eh, mantap walaupun belum ikut gimana ini maksudnya? Ya, tapi kami itu kalau riset riset satu teknik ya, itu sebisa mungkin protokolnya jelas, ya jelas, jelas dan ketika direkap itu benar-benar sesuai dengan peluang yang muncul, ya sesuai dengan peluang yang muncul. Jadi nggak terlalu banyak yang kondisinya harus A terpenuhi, B terpenuhi, C terpenuhi, kondisi D juga terpenuhi. Jadi ada lebih dari tiga kondisi harus terpenuhi dulu ya. Udah itu nanti jatuhnya ke nyari peluangnya susah. Begitu ada peluang diambil ya belum tentu profit juga gitu loh. Gitu. Ketinggalan terus. Oh, masih ketinggalan terus. Tipsnya coba pakai pending order sih kalau dari saya. Ya, kalau ketinggalan terus. Coba dikuasai cara analisanya, ya dikuasai dulu cara analisanya. Terus penerapannya ya coba pasang pending order. Coba pakai pending order. Gitu. Bose M15 ada double top. Oke, kita ke market aja deh. Oke. Seperti biasa ya teman-teman. Selamat malam sekali lagi. Salam kenal untuk yang baru pertama kali join live. Enjoy aja kita sharing-sharing di sini. Jadi kalau ada pertanyaan, ada masukan atau ada sharing, silakan disampaikan. Mau di kolom chat, via kolom chat, mau open mic juga sangat diperbolehkan ya. Oke, saya hari ini pingin banyak lihat market. Saya udah munculin ininya, market watch-nya. Saya udah buat list di situ. Ya, saya akan bahas satu persatu. Bagaimana ini mungkin review lagi ya, contoh lagi bagaimana saya melihat peluang. Apakah perlu memakan waktu yang lama atau tidak dalam melakukan analisa awal sebelum kita perdalam lagi analisanya, buat trading plan dan seterusnya ya. Sebelum ke situ saya akan bahas dulu untuk XAU USD karena tadi ada yang menyinggung pola double double apa tadi? Double bottom ya di M15. Sendiri bosku tidak sama Bos Anton. Iya, hari ini saya sendiri. Ya sendiri dalam artian Bos Anton nggak ikut ya. Cuman masih ada tim di sini. Cuman live-nya sendiri. Live trade-nya sendiri nih. Oke, oke, oke. Nah, ini yang kemarin kita bahas, teman-teman. Ternyata
harga masih lanjut turun dikit ya, dia jebol jebol dikit level supportnya, balik arah, dan ini mulai mantul turun lagi. Nanti kita bahas untuk XAU USD lebih dalam. Saya akan cek untuk kondisi di M15-nya. Oke, M15. Apakah ada pola double bottom? Kalau di time frame kecil, teman-teman, di time frame kecil itu M30 ke bawah, saya jarang melihat pola double top maupun double bottom. Saya jarang gini, ketika ada pola yang menyerupai double top, double bottom ya, ketika di situ ada selisih antara swingnya, kalau double top ya swing high-nya, kalau double bottom ya swing low-nya, ketika ada selisih, saya langsung hilangkan pikiran kalau ini double top maupun double bottom. Ya, contohnya seperti kondisi saat ini. Kalau saya bilangnya ya ini bukan double bottom. Ya, karena apa? Karena ada selisih antara low yang pertama dengan low yang kedua. Saya langsung lihatnya sih bukan double bottom dulu. Ya, karena kenapa? Karena ini di time frame kecil banyak false signal. Jadi ketika bentuknya nggak benar-benar bagus, nggak ibaratnya tidak perfect lah bentuknya ya, saya abaikan dulu kalau ini akan jadi double bottom. Sama halnya kemarin, ini saya lihat juga bisa jadi double top, ternyata gagal. Ya, sempat breakout juga, tapi nggak jauh turunnya, ternyata gagal, harga malah naik. Nah, di kondisi ini pun sama ya, walaupun tidak bisa disalahkan juga ketika ada yang lihat ini jadi satu pola double bottom ya. Tapi saya jarang lihat ketika ada selisih seperti ini, saya jarang lihat kondisi ini saya kategorikan sebagai pola double bottom. Begitu juga dengan double top ketika contohnya misalkan ada selisih itu ya. Nah, itu udah langsung saya oh ini bukan bukan double top maupun double bottom. Nah, lebih lebih ke ini kalau di time frame kecil ya. Selain pola double top dan double bottom, penting untuk kita ketahui ada pola-pola koreksi. Ada pola-pola koreksi lainnya. Contohnya, ini yang sering terbentuk rising wedge, falling wedge, dan juga flag pattern. Ini pergerakannya mirip-mirip, hanya saja kalau flag pattern ya dia punya range pergerakan harga yang cukup rapi naiknya atau turunnya. Sementara kalau rising wedge atau falling wedge bentuknya itu mengerucut. Ini ya, ini sangat mungkin untuk kondisi saat ini ya, ke depannya itu membentuk pola bearish flag pattern. Nah, padahal bisa juga kita lihat sebagai pola double bottom. Hanya saja low-nya ya, swing low-nya atau level bottomnya itu tidak di level yang sama. Itu kalau dari saya seperti itu sih pertimbangannya ya. Ketika nggak sejajar, kita perlu lihat juga adanya kemungkinan harga ini membentuk pola rising wedge maupun flag pattern. Ini itu ya terkait pola double bottom di M15. Ada yang mau disampaikan lagi? Ketika bearish terbentuk tapi di tengah-tengah ada gap, apakah tetap valid Bose? Maaf baru belajar. Maksudnya gimana? Bearish terbentuk di tengah-tengah ada gap. Saya kurang nangkep maksudnya nih. Bearish terbentuk, bearish terbentuk. Coba ya, saya ilustrasikan. Seandainya ada pergerakan harga terbentuk turun gini, katakanlah ini candle bearish ya. Saya kasih warna hitam deh. Katakanlah gini.
Nah, saya kasih warna gelap. Ini harga turun misalkan, terus turun. Nah, di tengah-tengah penurunannya ada gap gitu maksudnya. Jadi di sini kosong gitu ya, ada gap gitu ya. Nah, yang mau dipertanyakan gimana nih? Validnya itu valid apa dulu? Karena gap itu juga merupakan bagian dari harga yang bergerak. Harga bergerak membentuk kondisi gap. Nah, yang dimaksud valid ini valid gimana dulu? Ya, seandainya di sini ada gap. Nah, seandainya bearish, bearish, terus ada gap gitu ya. Gap di sini, gap. Oh, pertanyaannya apakah valid bearish atau tidaknya? Kalau dari saya, ya, balik lagi kita lihat tren. Balik lagi kita melihat tren. Atau fokus saja ke candlestick. Maksudnya gini, tujuan pertanyaannya ini kan mungkin lebih ke ketika ada gap, ya, apakah harga ini masih akan turun atau ketika gap dia langsung naik? Ya, mungkin pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau saya fokusnya melihat pergerakan harga itu sendiri, bisa dengan melihat tren yang sedang berlangsung, apakah downtrend atau uptrend, atau fokus saja kalau misalkan kita bahas candlestick, candlestick ya, kita bahas pergerakan candlestick terus ada gap gitu misalkan. Ada candlestick bearish lagi. Mungkin yang mau ditanyakan adalah apakah masih akan bearish lagi satu dua candle berikutnya. Nah, ini bisa fokus ke pergerakan candlestick itu sendiri. Apakah valid akan bearish apa enggaknya ya tunggu candlenya terbentuk. Misalkan nih ada gap, ada gap. Teman-teman ingin menilai satu periode berikutnya, ya, satu candle berikutnya itu apakah masih akan bearish, valid atau tidaknya. Ya, ini katakan masih gerak-gerak gini. Ya, tunggu candlesticknya terbentuk. Jadi kalau candlesticknya terbentuk bearish, mau ada atau tidaknya gap, ya itu valid dikatakan bearish di candlestick tersebut, di periode tersebut. Tapi kalau tujuannya ingin menilai ke depannya harga masih akan turun atau akan naik, baik itu ada atau tidaknya gap, maka perlu yang namanya analisa. Dan yang paling penting, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengenali trennya dulu. Ya, sehingga terjawab terjawablah ini nanti. Mau ada atau tidaknya gap. Nah, apakah ke depannya masih akan turun atau akan naik dulu? Itu pasti akan terjawab. Kita jadi tahu secara mendetail atau tahu secara jelas potensinya seperti apa. Sehingga kita bisa katakan, oh ini masih masih bearish atau masih akan bearish atau akan turun atau ternyata dia akan naik dulu. Itu. Dan banyak banyak sekali teori yang mengatakan kalau ada gap itu biasanya ketutup. Saya jujur ya, saya kurang setuju dengan statement kalau ada gap pasti akan ketutup. Saya kurang setuju. Karena biasanya yang bilang seperti itu tidak memberikan range waktu maupun range harga kapan gap ini akan tertutup. Ya, karena banyak sekali yang sharing kalau ada gap itu pasti akan ketutup. Pertanyaannya kan kapan ketutupnya? Jangan bilang 1 tahun kemudian baru ketutup, baru naik. Ya sama aja, buat apa ada teori gap pasti akan ketutup. Dalam artian ketika kita mau terapkan ya, itu kan jadi useless. Apakah kita mau hold transaksi buy selama 1 tahun yang entah juga ini turunnya bisa sampai mana, ya kan? Jadi saya nggak setuju dengan teori gap itu pasti akan ketutup. Saya nggak setuju. Ya entah kapan bisa-bisa aja pasti akan ketutup. Cuman kan jadi nggak valid gitu loh statementnya. Sama halnya di sini. Perhatikan, ini ada gap, ada contoh. Ya ada contoh. Nih, nih contoh nih. Habis turun, tiba-tiba gapnya gap naik. Ya habis.
habis di akhir minggu ya, di akhir minggu dia tuh harga turun terus ditutup di sini, tiba-tiba gapnya naik, dibukanya di sini. Ini gapnya tinggi nih, ya gapnya cukup tinggi, ya gapnya cukup tinggi di sini. Nah sama mungkin kalau kita buat bawa ke pertanyaan tadi, apakah masih akan bullish atau masih akan bearish? Ya kita perlu analisa dulu. Ya kita perlu analisa dulu. Kalau trennya turun, kita punya gambaran nih. Seandainya, seandainya ini dia gapnya kan gap naik, gap naik kan. Nah, kita bisa lakukan analisa level resistennya di mana, level resistennya di mana. Jadi kita punya gambaran, oh ini ada masih cukup besar kemungkinan harga akan naik dulu sebelum dia turun. Oh, kenapa turun? Karena trennya turun. Tapi kalau kita mau menilai setelah adanya gap ini harga masih running misalkan di sini naik turun gitu, apakah valid akan naik? Ya tunggu candlesticknya terbentuk. Kalau candlesticknya bullish di sini berarti valid ada gap naik dan di satu periode candle itu bentuknya valid bullish juga gitu. Ya. Tapi ujung-ujungnya ya candle berikutnya akan seperti apa? Analisa lagi. Ya, kalau analisa lagi, yang penting apa? Lihat trennya, lihat support resistennya, balik lagi ke situ. Nah, dan ini ada contoh, kalau ini ya, di sini ada gap. Ini berarti ke- dia ketutup, gapnya ketutup dalam waktu kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 candle, 5 kali 4 candle 4 jam ya, berarti 5 candle kali 4 jam 20 jam. Hampir 1 hari dia baru ketutup ini gap. Ya, terus coba kita lihat lagi ya. Ini mungkin yang nggak sampai 1 hari ketutup. Coba kita lihat lagi. Oh, sorry, sorry. Ini belum ketutup, teman-teman. Karena gapnya dari sini ke sini. Nah, ini belum ketutup. Tidak ketutup dalam satu waktu 1 hari. Karena gapnya itu dari sini, dia open di sini, dia eh, opennya di sini. Sorry, close-nya di sini, opennya di sini. Jadi dia turunnya nggak sampai nutup gap, udah naik dulu. Ya sampai sampai ini berarti 2, 3 hari dia baru turun nutup gapnya. Jadi teori gap eh, akan langsung ketutup itu saya kurang setuju karena tidak ada ya data yang membuktikan ya, tidak ada data yang membuktikan, kecuali teman-teman punya data nih, misalkan ada riset dari 100 gap yang terjadi, 80 diantaranya ketutup dalam waktu 1 hari. Nah itu saya akan tidak akan berkomentar lebih jauh lagi karena teman-teman bisa tampilkan datanya. Tapi sejauh yang saya perhatikan, ini salah satu contohnya ya. Gap itu tidak pasti akan ketutupnya kapan dan bisa naik berapa jauh dulu sebelum nutup itu juga tidak bisa diukur secara jelas. Jadi kalau bicara soal gap ya, gap ketutup itu saya kurang kurang setuju dengan adanya teori tersebut. Di forex ya, di forex. Saya nggak tahu kalau misalkan teori tersebut ternyata berlakunya di kripto atau di saham ya itu beda cerita lagi. Ini ada gap. Nah, ini kalau kalau ini ada gap ya, ini ada gap juga, tapi 1 hari ketutup. Dalam waktu 1 hari ketutup tanpa floating kalau ini. Jadi begitu buka di sini harga naik, dia baru turun naik lagi. Karena saya pernah menjumpai gap yang besar, gapnya itu besar teman-teman. Ketutupnya itu lebih dari 1 tahun. Kalau saya nggak salah ingat itu di USD CAD. Coba ya kita buka ya. Nah itu kalau teori gap pasti akan ketutup, ya kita nunggu 1 tahun. Coba ya USD CAD. Sekalian saya mau bahas ini satu persatu pair yang sudah saya munculkan di sini di list. Saya cari cari gapnya dulu teman-teman.
Saya ingat itu kayaknya ada gap di USD CAD daily. Itu sudah cukup lama soalnya. Jadi saya perlu. Nah ini. Nah, ternyata masih masih ingatan saya masih oke ternyata. Nah ini bayangkan ini. Ini time frame daily teman-teman. Daily dan ini ini oh sorry ini nggak sampai 1 tahun ya. Ini pergerakan harga 1 bulan. Berarti gap ini tertutup 1, 2, 3 bulan. 3 bulan dan ini pakai naiknya ini berapa jauh itu naiknya? Ya naiknya itu berarti 10.000 poin. Nah, kita bisa hold posisi 3 bulan baru gap ini ketutup. Ketutupnya 3 bulan kemudian. Lama banget gitu loh. Ya, dan ini gapnya jelas. Dia ada gap yang cukup besar. Cuman saya agak lupa momennya ini karena apa. Oke, sekalian lanjut bahas ya. USD CAD. Jadi kalau saya lihat peluang itu bisa dari H4 atau daily dulu. Tergantung sebenarnya tergantung pas buka pairnya itu ada di time frame berapa ya. Biasanya H4 atau daily dulu. Katakanlah yang kebuka H4 dulu teman-teman kalau lihat peluang ya. Ini saya sharing ketika saya lihat peluang itu saya biasanya eh, clear dulu atau jelas dulu trennya apa. Jadi contoh kalau kalau kayak USD CAD ini ini langsung saya skip. Langsung saya skip. Karena apa? Karena sebelumnya trennya jelas nih uptrend. Tapi di minggu ini dia ada drop seperti ini, naik, drop lagi seperti ini, naik lagi. Ini kondisinya sideways. Dan di kondisi sideways ini belum ada pola-pola tertentu yang terbentuk, ya. Jadi biasanya USD CAD ya ini misalkan saya buka kayak gini, ini udah, ini pairnya saya skip dulu. Ini di sini saya nggak akan ambil peluang peluang baru lagi nih kalau misalkan sebelumnya ada transaksi ya ini. Atau biasanya kita lihat daily dulu. Saya lihat lihat daily dulu. Dailynya gimana nih? Oh, dailynya ternyata tertahan di strong resisten sebelumnya. Ya, strong resisten sebelumnya tertahan nih. Dia masih naik turun di situ-situ aja. Di daily juga tidak menginformasikan adanya eh, satu hal yang cukup penting ya, atau satu hal yang cukup jelas untuk kita bisa manfaatkan mengambil peluang. Jadi simple. Ini nggak sampai 5 menit. Jadi fokus lihat trennya dulu. Tren 1 2 minggu terakhir. Kalau trennya nggak bagus, biasanya saya skip. Langsung lanjut ke pair berikutnya. Biasanya gitu. Dilihat lagi nih, oh ini apa nih H4 USD CHF. Nah, yang seperti ini yang membuat saya kadang tertarik nih. Oh, ini perlu dianalisa lagi nih. Kenapa? Karena trennya di sini cukup jelas ya. Uptrend dia sempat sideways. Nah, fase sidewaysnya udah terlewati kalau yang USD CHF ini. Dia breakout resisten, ini terlihat harga koreksi. Sehingga di sini, sehingga di sini karena trennya jelas uptrend ya, kita ini ada penurunan ya, kita bisa cari area koreksinya. Nah, kita bisa cari area koreksinya. Baru kita coba cari nih, di mana koreksinya. Kita coba tandai level resisten sebelumnya. Ya, ini menjadi area resisten yang cukup kuat. 1, 2, ya di sini turun lagi. Ini juga sempat tertahan naik, dia ini tertahan lagi. Jadi ini area strong resisten become support. Terus coba tarik Fibonacci, nyari level koreksi.
Kalau di level Fibonacci nih, di area Fibonacci, ya, dari area Fibonacci ini, level 618-nya ada di sini. Dan area koreksi Fibonacci ada di sini. Ya, kita bisa tandai gini dulu. Terus, ya. Saya terbiasa setelah tarik Fibo saya hapus karena yang penting level Fibonya ditandai, udah dapat levelnya atau areanya, ya udah Fibonacci-nya kan udah nggak kepake. Kita bisa delete ya. Nah, di sini saya jadi punya gambaran nih karena trennya jelas uptrend, terus harga ini dalam pergerakan koreksi, area koreksi berikutnya juga jelas, masih mungkin sampai sini sebelum dia naik lagi. Nah, saya jadi dapat analisanya harga ini masih berpotensi naik, bisa naik di level saat ini atau kemungkinan turun dulu ke sini sebelum naik. Ya, analisanya jadi jelas. Dan kalau kita bicara batasan risiko ya saya akan pakai di sini. Selama harga tidak turun ke level ini lagi ya masih berpotensi potensi untuk lanjut naiknya itu masih besar ya. Walaupun dia ada bisa jadi ada penurunan-penurunan dulu dikit terus dia naik. Ya ini kemungkinan yang bisa terjadi. Ya kemungkinan bisa terjadi, cuman tidak diharapkan akan seperti ini juga gitu. Kan harapannya area koreksinya jelas ya. Harapannya ya harga mantul naiknya kalau nggak di sini ya dia turun dulu ke sini baru mantul. Nah sehingga dari sini kita bisa buat trading plan. Ya kita bisa buat trading plan. Kalau di kondisi seperti ini saya nggak kebayang akan cari peluang sell sih. Ya bayangan saya ya full trend mingguannya cenderung cari peluang buy. Nah kalau cari peluang buy batasan resikonya dulu mau di mana? Seandainya kita mau nge-buy sekarang, mau ambil peluang buy, batasan resikonya mau di mana? Apakah kita taruh pendek seperti ini, atau kita mau taruh seperti ini, atau taruh di bawah sekalian untuk ini ya, untuk swing trade ya dengan target karena ini kondisi uptrend ya, targetnya paling enggak ke resisten sebelumnya, ke high sebelumnya, high terdekatnya. Jadi targetnya bisa untuk jangka panjang ya bisa seperti ini. Atau mau target lebih jauh lagi juga bisa pakai level Fibonacci. Ya nanti nanti coba kita ukur pakai Fibonacci. Nah, cuman di sini kan kita jadi dapat gambarannya ya, dapat gambarannya. Jadi kalau saya sih lihatnya ini eh, bisa jadi peluang buy dengan pertimbangan penempatan stop loss. Kita bisa pertimbangkan antara kita mau pakai pendek aja misalkan atau mau pakai acuan ini atau yang di bawah sini. Nah, menurut teman-teman gimana nih peluangnya? Apakah punya analisa yang serupa, sama juga, atau lebih melihat harga ini lebih berpotensi akan turun, atau gimana nih? Atau boleh kasih masukan ke saya, teman-teman, kalau seandainya setuju buy, ya seandainya setuju buy, lebih cocok penempatan stop lossnya itu yang satu, dua, atau tiga? Gimana menurut teman-teman? Atau bahkan ternyata tadi tidak setuju kalau di sini ada peluang buy. USD CHF SL-nya kalau bicara signal ya, tidak akan fokus ke signal yang ada di grup karena ini dianalisanya pakai chartis, tidak pakai teknik H4 M30 maupun pivot point maupun Ichimoku ya. Ini saya analisa chartis, jadi saya nggak pakai acuan yang mungkin di grup ada signal USD CHF ya.
Ada signal di mana? Ada signal di Oh, ada signal di teknik H4. Saya nggak akan pakai referensi itu. Ya, saya tidak akan pakai referensi tersebut. T- Kalau signal time frame H4 ya udah jelas TPSL-nya. Nah, di sini lebih ke saya analisa dengan acuan pergerakan harganya di sini, tren mingguannya. Kalau long trade pakai SL-nya yang nomor 3, oke. Kalau long trade. Tapi di sini ya saya lebih tertarik SL-nya itu yang nomor 2 sebenarnya. Ya, SL yang nomor 2. Kalau nomor 3 saya tidak tertariknya itu karena apa? Satu, jaraknya ini dari visual aja kelihatan ini jauh. Dan kalau diukur jaraknya itu hampir 1.000 poin. Jarak kalau misalkan kita sekarang mau entry buy ya, ke SL ini jaraknya 1.000 poin. Jarak 1.000 poin untuk Pair Forex itu jarak yang saya bisa bilang jarak jauh. Itu bukan untuk day trade lagi, bisa jadi kategorikan swing trade. Ya, jaraknya cukup jauh 1.000 poin. Kalau 1.000 poin kita entry dengan 0,01 lot, ketika kena stop loss ya, ketika kita kena stop loss bisa senilai atau setara dengan $10. Ya, bisa setara dengan $10. Kalau saya sih nggak akan fokus ke yang nomor 3 karena teman-teman kalau kita mau buat trading plan-nya juga TP-nya kita taruh ya pakai TP-nya pakai acuan terdekatnya di sini ini rasionya juga kurang bagus ya rasionya kurang bagus kecuali tadi teman-teman buat trading plan yang memang memang untuk swing trade jadi TP-nya mungkin bisa bisa 1.000 poin juga atau bahkan 2.000 poin jauh. Ya, sementara kalau kita fokus ke day trade ya ini bukan pilihan karena jarak SL yang cukup jauh ya jarak SL yang cukup jauh dan juga rasio ke target terdekatnya rasionya jadi nggak bagus rasio TPSL-nya. Yang satu high risk, yang dua medium medium risk, yang tiga no risk. Yang tiga tetap ada risknya. Siapa bilang harga nggak bisa turun ke sini ya? Bisa jadi turun terus kena stop loss. Ya mungkin-mungkin aja ya. Bukan berarti no risk ya. Ya jadi no risk kalau modalnya banyak, lotnya kecil. Kalau modalnya banyak, lotnya besar ya sama aja, tetap beresiko. Nih, nah sehingga kalau kalau di sini teman-teman, saya akan cenderung lihat trading plan itu yang nomor 2 ya. Kenapa nggak yang nomor 1 aja SL-nya pendek? Karena pertama kita ini analisa di H4. Pertama itu, kita harus tahu time frame yang kita gunakan time frame H4. Jadi perlu pertimbangan atau toleransi yang cukup lebar juga ya. Jangan terlalu pendek 100-200 poin aja untuk penempatan stop loss. Pertama itu, kedua, di kondisi sekarang ini memang harga tertahan di area resisten become support. Akan tetapi belum ada tanda kalau harga ini mulai bergerak naik lagi. Dalam artian ini harga belum membentuk swing low yang baru. Sehingga kalau mau pakai SL pendek, ya kalau saya sih nggak dulu. Karena apa? Karena masih cukup besar kemungkinan harga akan turun dulu ke area ini, area koreksi dari Fibonacci sebelum dia lanjut naik lagi. Kalau memang masih kuat uptrend atau naik. Nah, oleh karena itu saya cenderung untuk penempatan stop loss ya, ngeliriknya yang nomor 2 ini. Acuannya pakai level ini, kita bisa tempatkan stop lossnya sedikit di bawahnya. Sedikitnya itu berapa? Boleh kasih toleransi 100 poin. Jadi jarak stop lossnya itu kurang lebih 500 poin ya ini. Nah, take profitnya, target terdekatnya ya saya akan
taruh target yang sama. Ini saya akan geser aja ke sini, gini. Untuk targetnya paling nggak ke resisten sebelumnya. Nih, ya, ini kita hapus saja. Satu, dua, tiganya hapus saja. Ini saya sharing ya, cara saya eh, analisa atau cari peluang. Nah, ini kok nggak kena-kena angkanya ya. Object list, saya hapus dari sini aja. Nah, ini. Secara rasio ini masih bagus. Toleransi penempatan stop lossnya juga pertimbangannya ya kalau menurut saya udah cukup matang ya karena eh, mempertimbangkan adanya kemungkinan harga masih akan turun dulu sebelum dia naik. Nah, kalau mau take profitnya lebih panjang lagi, boleh ukur pakai Fibonacci. Sebenarnya kalau ngukur sekarang, kalau ngukur sekarang ya nggak begitu valid karena swing low-nya belum terbentuk. Tapi kita bisa umpamakan ya, seandainya memantul naik sekarang, maka targetnya paling nggak bisa sampai sini. Kalau sekarang berhasil membentuk swing low yang baru. Kalau ternyata, kalau ternyata masih bisa turun lagi sampai sini, ya kita bisa adjust nanti. TP-nya bisa lebih jauh lagi. Jadi paling nggak, nah, trading plan-nya seperti ini, ya. Dengan analisa awal tadi ada kemungkinan harga masih akan naik lagi atau turun dulu ke sini sebelum dia naik. Paling nggak sampai resisten sebelumnya atau target lebih jauh bisa sampai sini bahkan lebih. Ya, bahkan lebih. Udah targetnya targetnya dua aja, target terdekat sama kalau mau target lebih jauh ada di mana. Ya, kita bukan bukan apa ya, bukan saya bilangnya apa ya, provider signal yang TP bisa sampai TP1, TP2, TP3 buat apa gitu loh. Ya, TP1, TP2 pun di sini kita buat atau kita tempatkan itu untuk pertimbangan ketika kita mau SL plus, kita mau take profit manual. Nah, kita punya acuan yang jelas. TP manualnya di mana? Ya di TP1 ini atau kalau mau hold posisi ya sampai target terjauhnya gitu. Udah jadi satu trading plan. Nah, tinggal bisa kita nilai lagi. Ini mau kita eksekusi nggak nih? Nah, menurut teman-teman gimana? Eksekusi nggak nih? Sambil saya izin bentar ya, isi minum. Silakan teman-teman coba berpendapat lah. Ini kita mau eksekusi nggak nih? Atau teman-teman punya pendapat lain juga boleh disampaikan.
Oke, thank you waktunya teman-teman. Bagian Surabaya berpendapat eksekusi Bos Hanafi ini. Satu orang, baru satu orang berpendapat nih. Yang lainnya idem. Idem itu ngikut gitu ya. Gimana nih? Gas, ini jarak SL oke lah 0,05. Saya eksekusi ya, gas. TP bisa tahu. Nah, udah. Gini, udah tinggal dibiarin. Tinggal biarin. Nah, selanjutnya ya buka file baru lagi. Ya, buka file baru lagi. Jadi analisa itu nggak perlu lama-lama dan sekali analisa ya, ya kalau tanpa penjelasan ya seandainya saya analisa sendiri nih, paling cuman butuh waktu kurang dari 5 menit ya, paling-paling ya 5 menit udah. Habis gitu ganti file lagi teman-teman, ganti file lagi. Apa mau apa NZD USD dilihat. Contoh daily. Nah kalau kebukanya daily ya dilihat daily dulu kelihatan. Nah kalau ini sih kelihatan udah sideways duluan nih daily. H4, kalau H4 gimana? Dilihat lebih detail lagi. H4-nya juga masih cenderung sideways. Jadi mau apa nih? Nah, saya biasa skip dulu. Jadi fokusnya ke pergerakan harga 1 2 minggu terakhir dulu aja. Kalau trennya nggak clear, dalam artian nggak jelas nih, sedang uptrend atau downtrend, kalau teman-teman ragu ya udah skip dulu aja. Jadi NZD USD skip, NZD JPY. Nah, NZD JPY coba dinilai. Oh, dia sideways selama di sini. Ini keluar dari area sideways-nya, nggak jauh dia masuk lagi. Ini juga kondisinya sebenarnya kurang bagus. Kita kalau mau, nah ini dia naik turun di sini 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 kecil-kecil selama kurang lebih 1 bulan. Ya satu 1,5 bulan lah. Ini kita kalau mau eksekusi ini menurut saya juga kurang kurang oke sih. Eh, di sini dia ada naik sideways dulu, ya dia naik langsung drop ke sini. Hmm, kalau saya skip dulu sih ini, skip dulu. Dah, jadi lanjut. Nah, biasanya analisa seperti itu, lihat lihat peluang. Ya, lihat peluang simpel seperti itu. Nah, misalkan ini masih masih cukup oke nih menurut saya. Karena setelah dia drop, ada sideways, dia drop, ini mulai uptrend. Ya, mulai uptrend. Kalau awal-awal pergantian trennya di sini, peluangnya jadi bagus ya. Kita dapat level entry yang lebih oke, harga yang lebih bagus, harga naik. Nah, kalau ada pergerakan ini juga perlu kita analisa, teman-teman. Kita perlu pertimbangkan. Dia sempat sideways di sini, dan ini masih menjadi halangan ya, masih menjadi level resisten yang kuat. Jadi penghalang untuk harga lanjut naik. Nah, ada koreksi. Tapi trennya untuk yang ini trennya cukup jelas nih. Up, down di sini up, dia down. Kondisinya mungkin mirip-mirip ya dengan USD CHF tadi. Harga berada di resisten become support, terus level low sebelumnya ada di sini, resisten sebelumnya ada di sini. Jadi eh, kalau kita follow tren mingguan ya, ini masih berpotensi naik. Kita bisa ukur Fibonacci. Apakah harga sekarang ini berada di area koreksi? Ternyata berada di area koreksi, ya. Area koreksi Fibonacci dan juga area resisten become support. Kebetulan ini berada di area yang sama. Nah, coba dibuat trading plan-nya. Saya mau follow tren mingguan. SL-nya bisa pakai acuan ini. Coba diukur nanti ya. Kita buat trading plan dulu. TP-nya kurang lebih ya minimal 1 banding 1 sih ini. 1 banding 1 atau bisa target lebih jauh lagi. Bisa tarik Fibonacci ya. Target 1618.
Nih. Tapi harga ini masih kelihatan candlesticknya bearish semua ya. Belum ada eh, tanda-tanda akan membentuk swing low yang baru. Oke, ini dapat nih trading plan-nya seperti ini. Saya biasa lihat di daily juga sih teman-teman untuk pertimbangan lebih aja. Daily-nya itu apakah apakah tren besarnya itu juga menandakan akan naik atau tidak? Karena itu penting. Jangan sampai kita terjebak tren mingguan, ya tren mingguan seolah-olah kelihatan kuat naik, tapi ternyata tren besarnya itu downtrend ya, kuat turun. Dan ternyatanya lagi awal mula pantulannya ini itu berada di area koreksinya. Nah, itu berarti kalau kita ngambil buy itu kondisinya nggak bagus. Ya contoh-contoh lah ini. Contoh kondisi seperti sekarang ini ya. Dia ini kan sebenarnya kelihatan dia downtrend kuat. Kenaikannya dia koreksi, dia turun lagi. Nah, harga ini kan naik ke sini. Kalau kita bicara tren jangka panjang, saya bisa bilang ini masih downtrend. Dan resisten di sini dia harga ini mulai turun lagi. Ini bisa menjadi area koreksinya untuk harga ini lanjut turun lagi ya. Sebelum harga ini lanjut turun lagi. Sehingga di sini ya kalau kondisinya seperti ini ya saya akan pertimbangkan ya udah saya skip dulu aja peluangnya. Walaupun ada peluang buy yang cukup menarik di sini ya. Acuan SL-nya nggak begitu jauh. Kalau follow trend mingguan masih oke ya, uptrend berpotensi naik. Cuman dari tren jangka panjangnya dan awal mula pantulannya di sini nih yang kalau menurut saya sih kurang oke ya kalau kita ambil peluang buy sekarang. Apalagi belum ada tanda pembentukan swing low yang baru. Itu. Ya kalau dari saya seperti itu. Jadi ini ini saya akan skip dulu. Cuman saya akan biarkan trading plan-nya. Kita buka pair baru lagi. Nah, jadi lihat peluang gitu teman-teman, nggak perlu lama-lama. Nah, untuk latihan sih banyak pair nggak masalah. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman udah mulai, oh analisa saya udah mulai menguasai, udah mulai terbiasa, fokus aja di 1 sampai 6 pair. 6 pair itu udah terbilang banyak. Ya eh, 1 sampai 3 atau ya paling banyak ya 6 pair menurut saya. Lebih banyak lagi menurut saya terlalu banyak sih kalau lebih dari 6 pair. Untuk dieksekusi sendiri mungkin akan kewalahan. Nih, analisa lagi. Bos taruh di YouTube setting Fibo dan cara nariknya. Udah ada kok. Udah ada. Sudah ada untuk Fibonacci ya. Konfirmasi yang mana ya bos bahwa harga akan atau masih bullish soalnya ada koreksi dalam takutnya ganti tren pemula. Konfirmasi yang mana? Ya, maksudnya gimana? Sorry, mungkin kelewatan ya. Tadi di pair apa? Jadi konfirmasi itu sebenarnya macam-macam, teman-teman. Konfirmasi itu bermacam-macam dan bisa bisa kita tentukan sendiri. Ya, bisa kita tentukan sendiri. Cuman yang banyak dipakai adalah bentuk candle, ya bentuk candlestick. Jadi kita analisa dulu trennya apa, support resistennya di mana, baru terakhir kita lihat konfirmasinya menggunakan apa bentuk candlestick. Apakah dari bentuk candlesticknya menandakan akan ada pantulan naik, pantulan turun, atau masih kuat naik, masih kuat turun. Nah, itu cenderung konfirmasi itu dicari dari bentuk candlestick. Atau bisa dilakukan dengan apa? Analisa di time frame yang lebih kecil. Ya, contoh misalkan misalkan USD CHF. Ya, misalkan USD CHF ini. Bisa teman-teman lihat dari bentuk candlesticknya. Ini kan harga masih running. Harga masih naik turun kan. Ya, sekarang udah floating profit ya. Semoga masih lanjut naik, berhasil kena TP nanti. Ini masih naik turun dan candlestick terakhirnya itu candle bearish. Jadi di sini bisa saya bilang ya
sebenarnya belum ada konfirmasi yang bagus untuk menandakan harga ini memang akan memantul naik. Nah, yang saya cari itu, yang saya maksud konfirmasi itu adalah pembentukan swing low. Ya, pembentukan swing low. Pembentukan swing low itu seperti apa? Nah, formasi candlestick itu ada yang bisa dikatakan sebagai formasi swing high dan swing low. Swing high itu yang formasi candlestick yang awalnya naik ya, dia berbalik turun. Nah, ini ya awalnya naik terus turun ini, momen pembalikan arah harganya ini bisa disebut sebagai swing high. Level high-nya, level tertingginya bisa ditandai sebagai level resisten. Sama halnya dengan swing low. Swing low itu yang awalnya turun, nah, dia berbalik naik. Jadi momen-momen yang awalnya turun terus jadi naik ini disebut swing low. Level low-nya bisa kita jadikan sebagai acuan level support. Nah, sementara di sini belum ada nih tanda dia akan membentuk swing low yang baru. Nah, ini yang saya maksud konfirmasi tadi. Ya, konfirmasinya itu berdasarkan bentuk candlestick. Untuk pendukung aja kalau oh ini memang ada tanda yang lebih detail lagi kalau harga ini memang akan memantul naik atau akan bergerak naik. Ya, bukan berarti saya bicara suatu kepastian ya, bukan berarti lihat candlesticknya akan naik atau ada tanda akan naik, bukan berarti oh pasti akan naik, enggak. Ya, bukan berarti demikian. Hanya saja dengan menggunakan konfirmasi tersebut, kalau udah ada tanda, oh swing low mulai terbentuk, swing high mulai terbentuk. Nah, ini kan kita kayak dikasih validasi kalau, oh ini memang akan memantul naik gitu loh. Ya, dan kalau tanya bentuk atau formasi swing high, swing low itu seperti apa? Sangat beragam bentuknya. Sangat beragam bentuknya. Ya, macam-macam. Di sini ketika ada candle bearish, bearish ya, terus bearish ada candle bullish yang tembus high candle bearish sebelumnya, ini bisa dikategorikan sebagai swing low. Jadi yang dilihat itu 3 sampai 4 candle. Yang awalnya turun dia berbalik naik atau yang awalnya naik dia berbalik turun. Itu kita bicara soal swing high dan swing low. Ya, itu yang saya maksud sebagai konfirmasi gitu ya. Lotnya berapa? Lotnya ya sesuaikan dengan teman-teman mau pakai berapa. Kalau saya pakai 0,05. Bisa pakai acuan 0,01 lot per 100 dolar. Kalau dan balance-nya di bawah 100 dolar ya pakainya 0,01. Jangan lebih dari 0,01. Itu ya. Tutor scalping tidak malam hari ini. Senin kita bahas lagi lah. Senin Senin kita coba fokus scalping lagi ya. Cuman kalau kalau peluang belum ada. Kalau peluang scalping di sini belum ada peluang. Jadi saya belum ada bahas soal scalping. Itu ya. Saya sambil lanjut lagi ke NZD CAD misalkan. Nah, ini NZD CAD. Lihat H4-nya. H4-nya juga masih cenderung sideways ini. Bahkan sideways-nya itu membentuk pola pelebaran. Ya, ini namanya pola broadening. Nah, dia kondisinya non trending tapi range pergerakan harganya melebar. Ya, melebar. Kalau dari saya sih nggak dulu juga ini kondisi kayak kayak gini. Ya, ini. Udah skip. Terus coba GBP USD misalkan. Hmm, sebenarnya sebenarnya banyak kondisi sideways sih teman-teman. Nah ini di momen-momen seperti ini ya kita harus sabar sih. Atau kalau mau cari peluang, nah ini ketika teman-teman bisa fokus, misalkan cuma 1 sampai 3 pair, sebenarnya kita bisa cari peluangnya itu di time frame yang lebih kecil lagi ya. H1 sampai M30 bisa kita manfaatkan untuk nyari momen.
kalau kita bisa fokus ke 1 sampai 3 pair aja. Jadi kita benar-benar update pergerakan harga itu seperti apa. Ya, kita benar-benar update kayak misalkan di daily-nya, oh daily-nya masih downtrend, contoh-contoh ya. Daily-nya masih downtrend. Jadi kalau saya mau cari peluang-peluang sell, nah nanti di-update lagi di time frame yang lebih kecil ke H4. Oh, H4 trennya masih sideways. Oke, nggak apa-apa. Tren jangka panjang masih downtrend. H4-nya cenderung sideways. H1-nya gimana nih? Nah, kalau eh, habis turun jauh, dia mulai naik ketika di area support, ya. Karena tahu trennya masih cenderung sideways, oh bisa manfaatkan peluang buy pendek. Ketika dia mulai turun lagi, coba cari peluang sell. Karena apa? Karena eh, mendekati area resisten ya, mulai ada pembalikan, terus tren jangka panjangnya downtrend. Nah, jadi pertimbangannya lebih lebih apa ya, mendetail lagi. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau analisa banyak pair, ya trennya kelihatan sideways ini ya kita bisa skip dulu aja. Jadi nggak usah dipaksakan trading di sini. Ditandai aja level sideways-nya ini. Mulai dari sini sih. Jadi udah sideways kurang lebih, kalau ini kurang lebih 3 minggu. Ya udah sideways kurang lebih 3 minggu ini. GU saya skip dulu. GBP NZD misalkan lanjut lagi. GBP NZD peluangnya gimana nih? Trend daily masih uptrend ya, masih uptrend. Di H4-nya ini sebenarnya ada tanda sih teman-teman. Ada tanda dia eh, daily tadi kan kita lihat jangka panjangnya masih uptrend ya. Dia empatnya ini ada koreksi seperti ini. Atau ini kita mau manfaatkan nih. Nah, ini tanda teman-teman. Kalau memang ini harga ini masih akan follow tren jangka panjangnya, tren bulanannya, ya ini momen yang cukup bagus untuk kita ngambil peluang entry buy. Karena ketika ini mulai membentuk swing low yang baru dan level swing low sebelumnya kita hubungkan, resistennya kita hubungkan, swing high-nya. Selain ini kondisinya uptrend, ini polanya juga bisa menjadi pola falling wedge yang menandakan kedepannya juga akan berpotensi akan lanjut naik ya ketika resisten trennya di breakout. Nah, jadi kalau misalkan mau nyolong entry, ibaratnya entry duluan sebelum pola terbentuk, ini menurut saya bisa jadi momen yang cukup bagus sih. Ya, seandainya kita buy sekarang, SL-nya di sini aja, sorry di sini aja, jadi pendek. Nah, secara visual pendek ya, bentar nanti nanti coba kita ukur bareng. Secara visual sih kelihatan pendek ini. Ini pentingnya tiap kita buat buat TP atau SL itu bagusnya diukur dulu. Karena kadang secara visual tuh menipu, kelihatan pendek, kelihatan panjang, tapi setelah diukur kelihatannya panjang-panjang nih TP/SL-nya. Ternyata setelah diukur cuma 200 poin, 300 poin. Taunya time frame yang dipakai kecil. Jadi kelihatannya kalau naik naik panjang banget, turunnya dalam banget. Ternyata time frame-nya kecil. Tuh. Ini kalau TPSL 1 banding 1 ada di 2,165 16757 ya. Kalau 1 banding 2 ya ada di atas ini. Rasio TPSL 1 banding 2 aja masih di bawah resisten sebelumnya. Ini masih kalau dieksekusi masih cukup bagus sebenarnya. Hmm, kalau lihat di daily, menurut teman-teman gimana nih? Mau diambil nggak peluangnya? Nah, ini contoh pembentukan swing low ya. Jadi kalau pergerakan ini,
Kalau pergerakan di sini, saya akan zoom in, jadi kita bisa lihat lebih detail. Nah, swing low-nya itu ketika candle bearish ini, teman-teman, kalau diperhatikan ya, candle bearish ini kan setelah dia turun, 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 candle bearish terakhirnya kan ini, sebelum bullish muncul ya, sebelum candle bullish muncul. Nah, kita bisa tandai high and low-nya. High-nya di sini, low-nya di sini. Jadi selama beberapa jam, ini beberapa candle 4 jam ini, dia naik turun di sini sampai akhirnya di breakout. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai awal mula pembentukan swing low. Ketika ini di breakout, high-nya di breakout. Nah, ini kalau mau acuan penempatan SL-nya pendek ini masih oke. Kalau memang, nah kenapa oke? Karena kalau ini nanti dia turun lagi, ya udah, berarti harga ini masih kuat turun mengikuti bisa dibilang tren tren beberapa hari terakhir ya. Ini kan kelihatan kelihatan dia turun. Atau seandainya jadi false signal ya udah, ya jangan jangan disesali juga. Kita udah ukur resikonya. Ya kalau ngambil peluangnya berarti siap dengan adanya resiko di sini. Kalau nggak siap ya jangan diambil peluangnya. Kalau kalau kita ukur ini dari level entry kita ke harga low-nya ya, itu jaraknya 740 poin. Kalau secara poin cukup jauh di sini. Gimana? Mau diambil nggak nih? Coba teman-teman ikut kasih masukan lah. Nih di daily kondisinya seperti ini. Sebenarnya kalau kalau bicara daily ya belum ada tanda kuat juga kalau trennya akan berbalik turun ya. Harga masih naik, turun, naik, dia sideways di sini, naik lagi. Nah, ini dia dia turun ada satu pergerakan ini. Apakah ini memang tanda dia akan turun atau hanya koreksi tadi, dia naik lagi. Karena tren 2-3 bulan terakhir ini masih uptrend. Gas ambil eksekusi oke, lengkap. Ada yang bilang gas, ada yang bilang ambil. Saya lotnya pakai 0,03 ya, saya kecilin. Hmm. Kalau kena stop loss dengan 0,03 lot, jaraknya 700 sekian poin tadi, ini cuma $14 sih. Nggak terlalu besar. TP-nya taruh sini. Nah, pertimbangannya tadi ya, dengan adanya potensi pembentukan polarizing wedge juga di sini. Sorry, falling wedge. Nah, nanti bisa pertimbangan untuk apa? TP manual di jarak TP 1 banding 1-nya. Atau kalau masih mau hold ya kita bisa biarin ke TP dengan rasio 1 banding 2 atau kita TP manual ketika nyentuh trendline ini, resisten trendline ini. Bisa pertimbangan untuk TP manual nanti. Udah ngambil peluang gitu, terus analisa lagi. Ya ini, nah ini saya contohkan analisa lagi. Jadi ini aja deh saya tumpuin. Habis GBP NZD, GBP JPY dilihat GBP JPY kalau H4 sebenarnya trennya cenderung sideways juga sih GBP JPY ya. Ini. Kenapa saya bilang cenderung sideways? Karena gini teman-teman. Dia setelah setelah ada ini ya kenaikan 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 akhirnya kan dia naik. Terus satu waktu dia drop jauh, ya drop jauh di sini. Dia naik lagi tidak sampai high sebelumnya udah turun. Ini jelas sudah membentuk swing high yang baru dan turunnya itu cukup signifikan ya turun sampai sini.
Nah, ini yang bisa jadi tanda juga naiknya udah mulai nggak kuat dia, mulai tertahan naik. Hmm, sebenarnya secara tren mingguan juga kalau saya lihatnya masih masih akan uptrend ya. Saya cenderung masih lihat ini sebagai kondisi uptrend. Cuman belum ada tanda atau konfirmasi tadi ini mulai mantul naik. Ini masih kuat turun nih. Nah, ketika kita ragu, walaupun kita udah analisa nih, misalkan udah nemu oh level support kuat, resisten kuat. Ketika kita ragu, bisa tunggu konfirmasi dulu. Jadi ketika kita mau entry itu kita kayak dikasih informasi atau dikasih validasi kalau oh ini memang berpotensi kuat akan naik atau akan turun. Nah, di situ baru kita masuk. SL bisa pendek, TP bisa cukup panjang. Itu. Kalau ini sih kalau secara tren sebenarnya masih cenderung sideways. Eh, saya nggak akan terburu-buru ambil peluang juga. Tapi kalau melihat ditanya peluangnya apa atau melihat kondisinya seperti apa, ya saya masih melihat ini masih berpotensi naik. Untuk batasan risiko ya sebenarnya saya lebih memilih yang panjang di sini, yang lebih bawah. Nah, cuman ini jaraknya cukup jauh. Lebih baik tunggu swing low yang baru muncul dulu atau terbentuk dulu, baru eksekusi buy. Kalau pakai SL yang di sini ya, ya kita harus siap adanya resiko dia turun ke sini dulu kena SL baru naik. Itu. Em, nah, saya mau nyariin contoh teman-teman. Saya itu sebenarnya ada riset juga ya. Eh, riset kondisi-kondisi di mana kita bisa terhindar dari kena SL dulu baru TP. Cuman penempatan stop lossnya kita perlu kasih toleransi jarak yang cukup lebar. Jadi terkadang trading plan-nya punya jarak SL yang lebih jauh, jadi kurang worth it. Sebenarnya saya perhatikannya itu di gold, sering terjadi di gold. Kalau di pair forex ya sesekali saya perhatikan terjadi kondisinya, cuman saya belum analisa atau riset lebih jauh lagi ya. Contohnya itu seperti ini. Hmm, ntar saya coba carikan contoh. Kalau di GBP GPI, GBP GPI ya, kayaknya jarang terjadi kondisi seperti itu. Ntar. Ya, coba nanti di GBP GPI jarang terjadi sih, teman-teman. Saya perhatikan jarang terjadi. Coba nanti di pair lain ya, atau kita ke time frame yang lebih kecil. Nah, mungkin mungkin ini bisa jadi contoh nih, ini. Ini bisa jadi contoh. Jadi kalau kita tipe trader yang ngambil peluang berdasarkan swing high, swing low tadi, ya kita follow trend. Bisa perhatikan ini. Nah, yang sering saya perhatikan, ini contoh ya. Ini kan harga naik. Ketika di sini mulai membentuk swing low yang baru, kadang kan kita mikir, oh ini peluang buy yang cukup bagus, SL-nya pendek aja, ya kan? Cuman kalau diperhatikan ini kena SL duluan nih, baru harga naik lanjut naik, ya. Terus setelah saya eh, sering riset terutama di gold ya, ternyata banyak kondisi yang seperti ini teman-teman. Dia itu membentuk membentuk satu pola dulu baru lanjut naik. Sehingga terkadang
pergerakannya kalau kita eh, petakan naik turunnya itu seolah-olah ada apa false signal dulu. Nah, jadi kalau SL pakai support terdekatnya, terkadang kena SL dulu baru naik. Nah, oleh karena itu, untuk penempatan stop loss ya, seandainya kita ambil buy di sini, sebenarnya penempatan stop loss yang bagus itu kita kasih toleransi, seandainya ya kita buy di sini, kita kasih toleransi di sini. Dua swing sebelumnya. Jadi swingnya satu ini, swing yang kedua di sini. Ini penempatan atau kita ngasih toleransinya itu bagus. Bisa coba teman-teman perhatikan. Ya, coba kasih feedback ke saya apakah eh, perkataan saya benar atau tidak. Coba ya, kalau di pair forex sih saya belum belum riset mendalam. Kalau di gold itu sering terjadi. Itu. Mungkin itu sih. Ini GBP JPY belum ada peluang ya next lagi. GBP CHF 4 daily nggak dulu ya. Dia kondisinya juga agak nggak karuan di sini sideways. GBP CAD, GBP CAD sih di sini strong support terlihat cenderung sideways. Ya, terlihat cenderung sideways juga. Cuman ini yang menurut saya cukup menarik. Dia punya punya acuan resisten yang cukup kuat dan pembentukannya cukup rapi di sini, pantulan-pantulan harganya. Nih. Hmm. Tapi ya trennya cenderung sideways sih, teman-teman. Enggak dulu lah. Ini enggak dulu lah. 4 GBP di hmm. Ini cukup menarik GBP AUD up, dia up ya ke sini up. Nah, ini ada koreksi cukup dalam ini. Ini ada koreksi cukup dalam. Jadi secara tren mingguan 2 minggu terakhir downtrend, tapi di sini kita harus hati-hatinya tren bulanannya dia ya dia nyentuh support trendline ini mulai naik lagi. Dan kalau baru mau eksekusi sekarang, ini posisinya yang kurang bagus. Dia ada di sini. Kalau mau ngambil buy acuan SL-nya di sini ya, jadi cukup panjang itu. Kalau kita misalkan mau ikut tren bulanannya yang masih cenderung naik, cukup panjang. Kalau kalau mau ngambil peluang sell, ya jadi kurang bagus juga. Terbilangnya counter trend bulanan. Walaupun terkesan kita kayak ngikut tren mingguannya dia yang masih cenderung downtrend di sini. Enggak dulu sih ini GBP AUD, Euro USD. Euro USD nih masih cukup bagus nih. Kita mau ambil nggak? Euro USD cukup menarik di sini. Dia drop, sempat naik kurang lebih 2 minggu ya. Drop lagi, naik. Nah ini udah mulai membentuk swing high yang baru. Kalau mau, jadi secara tren ya, secara tren jelas dia masih cenderung downtrend. Kita bisa kalau ngambil eksekusi sell ya, kita bisa sell di sini, SL-nya pakai resisten sebelumnya, TP-nya pakai support sebelumnya juga masih oke.
Ini jarak jarak entry ke SL-nya itu kurang lebih 600 poin. Ke TP-nya kurang lebih 700 sampai 800 poin lah ini. Ambil nggak nih? Dan ini saya rasa di level Fibonacci juga ini dia koreksinya. Koreksi terus mulai. Nah ini nih perhatikan nih. Ini cukup cukup cantik pergerakannya. Ya dia drop jauh, ada koreksi ke level 50. Ya masuk level 50618 di sini di area ini. Dia mulai turun. Ambil nggak nih? Bosnya boleh ditulis nggak TPSL-nya tadi nggak sempat kecatet. TPSL yang peluang mana nih? Nanti kita ke sana. Nanti kita ke sana lagi. Euro USD dulu nih. Kita mau ambil nggak? SL, TP-nya di sini. Ambil gas. Saya pakai 0,05. SL-nya di sini ya. Jadi kalau kena SL kurang lebih $30. TP-nya di sini. Ini. Tren bulanan juga masih downtrend, jelas. Dia down, up, dia down lagi ke sini, ada koreksi, dia mulai down lagi. Ya harapannya harga masih turun karena trennya masih terlihat kuat turun ya. Belum ada tanda eh, ada pergantian tren ke uptrend juga. Tuh. Oke, jadi untuk Euro USD seperti ini. Maksudnya berapa pips pakai time frame berapa gimana? Ini H4, time frame-nya H4. Berapa pipsnya tadi kan barusan saya sebut tuh. SL-nya kurang lebih 600, TP-nya kurang lebih 770. Sebenarnya ya, saya berharap teman-teman itu fokusnya bukan ke TP TP-nya di harga berapa, SL-nya di harga berapa. Karena apa? Karena saya udah ngasih acuan yang jelas. Ini loh, acuannya ini. Seandainya nih, seandainya harga SL kita bicara SL-nya dulu ya. Harga SL saya di Euro USD dengan harga teman-teman selisih 10-20 poin, ya selisih 10-20 poin. Menurut saya masih sangat tidak masalah. Karena apa? Karena kalau ini naik sampai ke area ini lagi, berarti apa? Berarti struktur harganya itu akan seperti ini, teman-teman. Berarti menginformasikan apa? Dia masih akan naik dan kita nggak tahu bisa sampai mana, ya. Kita nggak tahu nih harga bisa naik sampai mana seandainya ini naik lagi seperti ini. Bisa bisa jadi naiknya cukup cukup dalam ya. Baru baru mungkin akan ada penurunan lagi. Rasa kurang dong. Jadi acuannya itu ini, harga ini. Nah, teman-teman sebenarnya bisa bisa ukur dengan melihat Sharing pergerakan dan harga itu satu sendiri lah sharing. atau ya dilihat di sini di harga 1,08239 ya. Saya akan share trading plan-nya nanti di grup diskusi di sub sub diskusi forex ya. Nanti bisa teman-teman lihat seperti biasanya saya akan share TPSL-nya. Nah, cuman yang mau cari tahu acuannya ya acuannya ini. Acuannya high di sini, untuk TP-nya acuannya di sini. Ya tips yang sering saya bagikan bisa diterapkan untuk SL, kasih toleransi 50 sampai 1 poin di atas resisten boleh. Jadi ini di sini untuk TP-nya dikurangi dikit 50 poin. Memastikan seandainya seandainya harga berhasil turun. Nah, ini kan namanya level support kan akan tetap menjadi support ya. Ada potensi dia mantul naik. Ya harapannya kalau pergerakan harga cukup presisi, nyentuh support dia langsung naik, transaksi kita udah clear TP dulu sebelum harga balik naik lagi. Jadi nggak ada cerita kena spread atau kurang dikit, nggak transaksinya nggak ke close gitu loh. Itu ya.
Tuh, Euro JPY. Euro JPY dia balik turun daily. Kalau di H4 dia baru aja keluar dari sideways-nya ya. Dia baru aja keluar dari sideways-nya, breakout support, terus harga kuat turun, ya kemungkinan akan tertahan di sini. Ini level acuan cukup cukup bagus juga. Resisten, 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 become support, dia tertahan. Mulai kelihatan dia tertahan ya. Tertahan untuk lanjut turun. Sementara kalau peluang hmm, ini masih uptrend ya. Cuman momen kenaikannya mulai mulai melemah. Ini mirip kondisinya mirip dengan gold ini. Breakout support trendline, tapi trennya belum berganti. Dia masih masih dalam kondisi uptrend ini. Hmm, jadi dengan ditembusnya atau di breakoutnya trendline ini bukan berarti ganti tren, tapi tren kenaikannya mulai melemah. Nah, cuman ini masih ada strong resistance juga. Bagusnya sih mungkin di H4 ya. Di H4 kita tunggu adanya konfirmasi pembentukan swing low dulu baru kita ambil peluang buy. Ini Euro JPY. Untuk sekarang skip dulu. Euro GBP. Nah, ini juga nih kondisi setelah dia naik turun pelan-pelan kayak gini, tiba-tiba naik drastis, turun drastis. Ini bisa saya bilang kondisinya ada anomali atau pergerakan harga yang tidak seperti biasanya, tidak sewajarnya, anomali market. Dan ini strong support kelihatan jelas, ya kelihatan jelas berada di strong support. Daily, dailynya juga kelihatan sideways ya. Nih. Ya kalau mau memanfaatkan peluang paling peluang buy teman-teman. Bisa ini. Karena kondisi cenderung sideways terus harga masih naik turun di area support resisten ini. Nih. Dan sekarang berada di area support. Jadi secara peluang sebenarnya ada peluang buy ya. Saya melihat ada peluang buy, SL-nya bisa pendek malahan. Acuannya ini kita bisa kasih toleransi untuk peluang buy. SL-nya bisa kita kasih toleransi 100 poin di bawahnya lah. Ya biar ya, tapi kejauhan juga ya ternyata ya. Hmm, ya kita bisa pakai 300 poin aja lah. Masih oke sih ini. TP-nya ya 1 banding 1 aja sih kalau kondisi sideways gini. Atau 1 banding 2 masih oke. Si mau diambil nggak nih peluangnya? Nih. Ini masuk area support. Jadi kita buy harga di area support di dalam kondisi sideways. Seandainya kena stop loss ya udah berarti ada potensi dia breakout support dari kondisi sideways-nya dan masih akan lanjut turun lagi. Habis ini ke GBP NZD lagi ya. Ini mau buy dulu nggak nih? Nah, kalau cari peluang itu sebenarnya nggak usah lama-lama ya. Nggak usah lama-lama. Ketika teman-teman udah mulai terbiasa, bisa lihat kondisinya, kira-kira ada peluang nggak, baru dianalisa lebih detail lagi. Ya kalau udah dianalisa, diukur trading plan-nya seperti apa, TPSL. Ya kalau masuk ya udah eksekusi. Malam hari ini kita ngambil peluang cukup banyak.
Mau di buy nggak nih? Di buy atau ti- tidak? TYDAK. Tidak. Bahasa agak lebay-lebay gitu ya. Tidak. Ikut. Ayo bui ya. Oke, saya bui. Yang kalau saya sih eksekusi tanpa keraguan ya, dan pertimbangannya ini mateng. Menurut saya dari analisa, dari penempatan TPSL kita ngukur segala macam, udah tinggal tunggu pergerakan harga aja. Oke, nah kalau misalkan nih teman-teman udah dapat 3 4 peluang, ya udah. Ya sebenarnya tinggal jalani hari dengan peluang yang diambil gitu. Jangan terlalu banyak ambil peluang juga, tetap dibatasi ya, tetap dibatasi. Dah lainnya next time dulu. Kita akan mungkin kita akan closing dengan pembahasan di XAU USD ya. Yang ditunggu-tunggu yang jadi favorit XAU USD. Seperti pembahasan awal tadi untuk XAU USD ya, dari saya karena ini H4 dulu teman-teman. Nah, H4-nya dulu perhatikan harga dari awal mula pembentukan double top di sini. Ini harga turun, sempat sideways tapi masih semakin turun ya, level support resistennya sampai dengan kemarin ada kenaikan dan hari ini ya, hari ini diwarnai dengan penurunan. Dari kondisi saat ini, kalau kita perhatikan, saya bisa bilang swing high yang baru sudah terbentuk. Dengan ditembusnya level low dari candle bullish terakhirnya, ada bearish, bearish, bearish. Nah, ini sudah membentuk formasi swing high yang baru. Yang mana kalau dilihat, ini berarti, nah ada konfirmasi kalau memang trennya masih dalam kondisi masih kuat bergerak downtrend. Sehingga dari analisa ya simpel aja, selama harga tidak breakout resisten sebelumnya yang baru aja terbentuk di 2710,18 swing swing high terkininya, selama high-nya tidak di breakout atau ditembus, maka masih besar kemungkinan atau masih kuat harga ini untuk lanjut turun. Loh kenapa ya? Karena trennya turun. Ya jelas-jelas trennya turun gitu loh. Nah, terus candle bullish yang sedang berjalan sekarang ini gimana? Katanya kuat turun. Ya namanya pergerakan harga kita nggak bisa minta naik-naik terus atau turun-turun terus. Pasti akan ada koreksi-koreksi kecil di tengah kenaikan atau penurunannya. Contoh di sini, dia naik, tapi ada turun dulu ke sini. Nah, kalau ini kuat naik ya, satu gerakan, satu gerakan. Dia masih naik ke sini, tapi sempat turun dulu ke sini. Yang turun pun demikian, bisa jadi ada kenaikan-kenaikan dulu. Contohnya, yang turun ya, ini dia drop jauh ke sini, naik dulu, baru turun lagi, naik dulu, baru turun lagi. Jadi pergerakan kecilnya tetap ada naik turun kecil gitu loh. Nggak, bukan berarti turun-turun terus, naik-naik terus. Sama halnya dengan kondisi bullishnya sekarang. Kalau yang saya lihat, candle bullishnya yang sekarang ini kan belum terbentuk. Dan kalau dilihat di time frame kecil seperti M30, ini yang saya lihat, dia drop ke sini, terus dia merangkak naik pelan-pelan nih. Nah, ini kalau dari struktur pergerakan harga yang terbentuk, ini ciri-ciri di mana kenaikannya itu hanya untuk koreksi. Yang tadi sempat saya bahasanya untuk koreksi. Yang saya lihat masih seperti itu. Kecuali bukan berarti saya pasti akan benar atau analisanya nggak pernah salah, nggak. Kalau kalau ternyata kenaikannya ini masih berlanjut sampai menembus level ini, baru saya kategorikan analisa yang saya lakukan ini gagal. Ternyata pergerakan harga tidak sesuai analisa. Nah, nanti dianalisa lagi, diupdate lagi. Oh, berarti ke kemungkinannya ke depannya ini masih akan naik nih, bukan turun lagi. Ya, analisanya udah beda lagi nanti.
Tapi selama itu tidak terjadi, referensi trennya tidak breakout ya, saya lihatnya untuk saat ini masih berpotensi untuk lanjut turun, teman-teman. Jadi analisa kalau dari saya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sambil sambil ini ya. Ini kalau misalkan misalkan harga ini breakout ini bisa ngambil peluang nih. Nah, kita peluang scalping. Jarak SL-nya pakai ini. Jaraknya cukup jauh tapi ini di 500 poin ya. Kalau misalkan 500 poin, saya coba tulis dulu. XL jaraknya 500 poin. Sorry, sorry. Ke GBP NZD dulu. Tadi ada yang tanya, saya sampai lupa. Ini ya. SL-nya itu acuannya di 2,15229, TP-nya itu minimal di 2,16757 atau TP berikutnya ada di 2,17467. Ini udah running profit. Jadi kalau baru mau masuk sekarang saya tidak rekomendasi. Kalau baru mau masuk sekarang ya, tapi kalau tadi udah masuk belum set TPSL, monggo acuannya ini dan ini. Ini 1 banding 1. Kita tadi eksekusi di sini, harga sekarang udah di sini, udah running profit. Untuk detailnya sabar ya, seperti biasa nanti habis live trade, begitu selesai live trade, saya akan bagikan ke grup diskusi ya. USD CHF juga udah running profit, Euro USD sudah running profit, Euro GBP masih floating loss. Ya ini analisa simpel 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 aja sebenarnya. Ya kita analisa kan cepet. Nih, GBP JPY mulai naik ya, tertahan cuman saya nggak ngambil peluang ini. Kurang bagus lah, pertimbangannya kurang mateng kalau eksekusi tadi langsung dieksekusi. Euro GBP SL-nya di 82831, TP terdekatnya bisa di 83436, TP terjauhnya di 0,83743. Ini ngambil peluang buy di support ya. Oke, ke situ dulu. Soalnya tadi saya udah bilang mau lihat GBP NCD dulu. Sampai kelupaan bablas ya. Bablas bablas sampai ke gold ini. Oke. Ini SL jaraknya ya kurang lebih 500 poin. Cuman dia naik lagi sih teman-teman. Ini enggak belum belum tereksekusi sih. Hmm, SL 500 poin. Kalau kita eksekusi dengan 0,05 lot, maka perhitungannya kalau lotnya 0,05 ya, perhitungannya simple, tinggal kita kalikan aja. Berarti kalau loss atau profit ya, kalau kita pakai 1 banding 1, 0,05 lot, 0,05 dikali dengan 500. Nah, ini sedikit sedikit bocoran ya karena mau ada peluang, belum ada peluang tapi mau ada peluang. Seandainya ini nanti ini kan ada candle bearish, terus ada bullish dan bearish. Kalau bearishnya ini menembus low dari candle bullish sebelumnya, ini bisa jadi peluang scalping. Ya, paling nggak TPSL-nya 1 banding 1 dan ini bisa menjadi peluang yang cukup bagus. Karena apa? Karena alasannya diikuti dengan analisa tadi. Ini masih berpotensi turun.
Kenaikannya kurang rapi sih sebenarnya. Ya ini kalau kalau breakout support ya. Tapi kalau enggak ya ya belum ada peluang, jangan dipaksakan. Apalagi sebenarnya di time frame kecil itu struktur harganya kan dia dari downtrend terus ada uptrend. Nah, ini kan sebenarnya dia udah mulai downtrend lagi. Sini false dia. Nah, kemungkinan nih naiknya ya hanya untuk koreksi, dia turun lagi. Itu. Mungkin itu sih untuk gold dan belum belum ternyata belum belum ada peluang ya. Delete trading plan belum ada peluang ya, jangan dipaksakan. Tipsnya berarti lihat trennya, tentukan support resisten, lihat swing high, swing low, lihat konfirmasi candle. Itu bukan tips, itu adalah urutan analisa yang tiap live trade saya rasa saya terapkan itu. Saya sering sampaikan juga ketika ditanya analisa mau gimana dulu, lihat trennya dulu. Kita kalau mau cari peluang buy dan sell dengan kemungkinan berhasil yang cukup tinggi, ya kita follow trend, jangan di counter. Kalaupun mau counter, apakah salah? Tidak salah. Selama ada alasan yang kuat. Contoh misalkan, ini contoh. Oh hari ini harga naik, tapi ada pola double top. Saya mau nge-sell boleh nggak? Terbilang counter tren hari ini ya counter. Tapi kan konfirmasinya kuat ini ada pola double top. Walaupun ternyata gagal ya udah, kita batasi resikonya, ya. Jadi sebenarnya counter trend itu nggak masalah. Yang menjadi masalah kan ketika kita tidak benar-benar tahu apa yang kita lakukan, itu yang jadi masalah. Kita counter trend tapi kita nggak tahu sebenarnya kita counter trend atau tidak. Sama halnya kemarin ada yang tanya, saya kok nge-sell, saya cari peluang sell di resisten, kok sering kena SL. Nah, baru saya katakan loh, kalau sell di resisten yang penting untuk diketahui di awal, sebelum kita cari resistennya dan kita mau nge-sell di resisten, kita tahu dulu trennya. Jangan sampai kita nge-sell di resisten dalam kondisi uptrend. Ya, jadi itu bukan tips, itu menurut saya satu proses analisa yang kita harus tahu trennya dulu. Contoh nih uptrend. Nah, ini kan uptrend kan. Terus katakanlah harga naik ke resisten. Terus kita nge-sell di resisten. Ya nggak salah, eh, konsepnya benar nge-sell di resisten, tapi resistennya ini loh yang menurut saya jadi nggak benar karena apa? Nge-sell di resisten di kondisi uptrend. Yang mana namanya kondisi uptrend? Resisten ditembus, resisten ya ditembus. Begitu lagi nge-sell di resisten ya ditembus lagi. Jadi jangan heran ketika teman-teman nge-sell di resisten sering kena stop loss. Ya penyebabnya apa? Saya rasa ya nge-sellnya di kondisi uptrend ya. Sell-nya ketarik naik terus gitu loh. Ya ketarik naik terus. Kalau mau nge-sell, contoh misalkan ada kondisi downtrend, katakanlah ada resisten nih, nah, harga naik, nah ngeselnya di resisten masih oke, kita masih follow trend, atau ngeselnya di support become resisten, nah itu masih oke gitu loh, ya. Itu jadi benar lihat trennya dulu. Setelah lihat tren sebenarnya kita lihat dulu swing high swing low-nya, bukan lihat support resistennya dulu, karena support and resisten itu asal usulnya sebenarnya itu dari swing high swing low. Harga naik, turun, naik, turun, naik, turun ya, naik sini turun, naik, turun. Kalau saya ditanya support resistennya mana ya? Ini resistennya, ini resisten, ini resisten. Terbuktinya di sini. Lo taunya ini resisten dari mana ya? Saya tahu swing high, swing low dulu. Resistennya mana lagi ini? Ya, swing high, swing low dulu. Kita tahu swing high, swing low-nya, baru kita eh, secara nggak langsung sebenarnya kita jadi tahu tahu ini ya, tahu tren dan tahu support resisten. Jadi jadi kalau saya ditanya nih mau ngapain dulu,
swing high, swing low dulu sebenarnya. Dari swing high, swing low ini baru kita tahu apa? Tahu trennya. Oh, di sini downtrend, di sini uptrend. Supportnya yang ini, resistennya yang ini, ya. Baru lihat konfirmasi candle untuk apa? Untuk mencari peluang entry. Itu bisa dilakukan. Untuk mengetahui swing high, swing low yang terbentuk, kita bisa mendapat momen entry yang bagus gitu. GBP NZD masih lanjut naik, USD CHF juga iya, Euro USD, GBP. Oke, seperti itu. Siap, sama-sama. Ada lagi nggak? Euro US. Oke. Kalau nggak ada, saya malam hari ini sudahi dulu mungkin ya. Sampai sini kita banyak bahas market dan peluangnya. Untuk trading plan setelah ini akan segera saya share beserta outlook-nya atau analisanya. Nanti saya share, teman-teman bisa cek di sub diskusi sub diskusi ini ya, apa forex forex ya. Forex forex. Oke ya, oke. Kamsia, Kamsia Hamida. Oke ya teman-teman, mungkin malam hari ini yang bisa saya sampaikan seperti itu dulu. Detailnya akan saya share, jadi bisa teman-teman cek di grup diskusi. Kita jumpa lagi di hari Senin, kita live lagi, dan untuk member di channel Pro, kita bisa agendakan untuk fokus bahas soal scalping lagi dan mungkin jam live trade-nya jam live trade-nya akan kita adakan di jam-jam pas ada momen ya, bisa jadi ya. Nanti coba kita sesuaikan lah. Karena kalau scalping ya nggak harus tunggu malam atau bisa diadakan lebih dulu, mungkin di jam 6 jam jam setengah 7 karena biasanya jam 7 sampai jam 9 ini eh, ada beberapa peluang yang bisa diambil ya, cenderung cenderung banyak peluang di sesi London Amerika lah tuh. Oke ya. Oke, seperti itu dulu teman-teman. Thank you sudah ikutan live, ikutan sharing. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Di teman-teman filter aja. Sekali lagi tujuannya di sini kita sharing, saling support dan tujuannya baik ya. Oke, sekali lagi selamat malam teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Saya pamit undur diri. NS Trade, konsisten anytime, anywhere. See you.